Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat dengan informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah dia, Bincang Sehati. Ya pemirsa, Bincang Sehati, aktivitas yang kita jalani selama di rumah tentu saja terkadang begitu ya membuat kita lebih emosional, terutama saat anak-anak juga menjalani aktivitas di rumah dan kita sebagai orang tua memiliki fungsi tambahan begitu untuk mengajarkan anak-anak selama di rumah, mengajarkan pelajaran sekolah baik itu berkaitan dengan kognitif ataupun bagaimana melatih kedisiplinan dan juga sikap mereka selama berada di rumah. Nah, tanpa sadar terkadang emosi kita muncul saat anak-anak kemudian melakukan kesalahan ataupun tindak tidak disiplin begitu selama berada di rumah, dan tidak sedikit orang tua yang kemudian meluapkan emosinya, amarahnya kepada anak-anak. Nah, ini penting untuk kita sebagai orang tua, bagaimana caranya untuk kita memanage stres kita, emosi kita selama berada di rumah, terutama saat kita memiliki peran tambahan yaitu ikut serta mengajar anak-anak selama mereka menjalani kegiatan belajar di rumah. Inilah yang menjadi tema kita hari ini, bagaimana stres orang tua saat pandemi. Tapi sebelum saya masuk ke tema tersebut, saya akan membacakan beberapa mitos dan fakta seputar lansia dan juga penuaan. Kita mulai dari mitos dan fakta yang pertama, berhenti belajar. Nah, banyak kemudian orang tua ataupun lansia ataupun senior yang kemudian mereka berhenti belajar karena misalnya sudah terlalu banyak tertinggal begitu ya, teknologi yang sudah semakin cepat dan sulit kemudian untuk dikejar. Inilah alasan salah satunya begitu kenapa para senior kita kemudian akhirnya memilih untuk tidak mengejar ketertinggalan tersebut. Tapi ada juga kemudian mereka yang bisa beradaptasi. Nah, ini penting untuk kita nanti bahas apakah benar ya banyak kemudian lansia kita yang berhenti untuk belajar dan bagaimana caranya agar mereka bisa tetap belajar meskipun di usia yang sudah tua. Kita masuk ke mitos dan fakta berikutnya adalah makna dan tujuan. Sering sekali ketika sudah memasuki masa lansia begitu hilang makna dan tujuan hidupnya karena katakan sudah memiliki pencapaian saat muda dan sudah terwujud capaian tersebut begitu. Nah, ketika pensiun dan tidak memiliki aktivitas, tidak ada mobilitas, kemudian hilang dari tujuan hidup atau tidak memiliki tujuan hidup baru saat memasuki masa senior. Nah, ini penting untuk kita tanyakan nanti ya kepada pakarnya bagaimana kemudian menentukan makna dalam hidup saat kita memasuki usia lansia. Kita masuk ke mitos dan fakta berikutnya, tidak beradaptasi. Banyak lansia juga yang sulit nih untuk beradaptasi dengan keterbatasan kognitif yang mereka miliki saat ini. Dan juga mungkin mereka ada perasaan malu atau enggan untuk kemudian belajar dari yang lebih muda gitu. Nah, nanti kita akan bahas juga bagaimana menghilangkan hal tersebut dan bagaimana membuat lansia ini mudah untuk beradaptasi. Kita masuk ke mitos dan fakta berikutnya adalah demensia. Nah, kehilangan daya ingat saat lansia ini kan sebetulnya sudah kodratnya manusia begitu ya. Banyak kasus-kasus kemudian ketika kita memasuki usia-usia lansia sudah mulai pikun, sudah mulai sedikit hilang ingatan begitu ya, susah untuk menghafal gitu. Sekalipun seperti itu sebetulnya demensia ini bisa dicegah dengan pola hidup yang baik saat kita muda ataupun memasuki fase-fase pralansia. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana menghadapi lansia kemudian yang memiliki demensia. Kita masuk ke mitos dan fakta berikutnya adalah depresi. Perasaan depresi juga sering dirasakan nih untuk lansia gitu karena mereka merasa sendiri, kesepian saat ditinggal anak ataupun saat harus berpindah dari lingkungan satu ke lingkungan yang lain karena tidak ada teman ataupun kehilangan teman karena kematian. Nah, bagaimana kita membentuk depresi ini, menghilangkan depresi ini pada lansia yang merasakan depresi, nanti kita akan bahas juga bersama pakar ya. Nah, pemirsa, untuk Anda yang tertarik dengan tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 021-290-32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincang_sehati_tv. Saya harus jeda dulu, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah membacakan beberapa mitos dan fakta seputar lansia dan juga penuaan. Nah, di segmen kali ini, di segmen kedua saya akan menghadirkan pakar. Sudah bersama saya ada Dr. Rensah selaku spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri dari Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Selamat pagi, dokter. Halo, apa kabar? Selamat pagi. Baik. Kabar baik ya. Baik, Dok, kita akan banyak bicara soal mitos dan fakta terkait lansia dan juga penuaan. Tadi di segmen 1 saya sudah membacakan beberapa mitos dan fakta. Nah, kita akan bahas satu-satu ya, dokter ya. Yang pertama adalah, benar nggak sih, Dok, kemudian ketika orang memasuki usia lansia gitu, mereka mulai berhenti belajar atau enggan gitu memulai atau mendalami hal-hal yang baru? Ya, sebenarnya hal ini tidak benar ya, karena justru ketika seseorang itu memasuki fase lanjut usia ya, maka secara umum tuh akan banyak terjadi perubahan ya dalam sebagian besar aspek kehidupannya. Jadi contohnya rutinitas harian bisa berubah, yang dulunya mungkin rutin bekerja ya, ada aktivitas tertentu setiap hari, sekarang mungkin pada saat lansia memiliki waktu luang yang lebih banyak. Jadi sebenarnya lansia tersebut memiliki banyak kesempatan gitu ya untuk mempelajari hal-hal baru. Nah, tentu saja sesuai dengan kegemaran ya atau hobi masing-masing gitu. Jadi kan kita nggak bisa memaksakan untuk mempelajari sesuatu kalau seseorang tersebut tidak berminat ya di hal tersebut. Jadi kita harus cari nih hobinya apa, situasinya bagaimana di rumah ya, kondisinya memungkinkan atau tidak. Hal-hal baru ini juga di masa pandemi ini juga harus dipertimbangkan terkait dengan protokol kesehatan ya. Mungkin hal-hal yang bisa dilakukan di rumah saja. Banyak sih sebenarnya contohnya. Mungkin yang dulunya nggak sempat untuk pelihara tanaman gitu ya. Sekarang banyak sekali kesempatan dan akses untuk bercocok tanam gitu ya di rumah, nanam tanaman kecil. Nah, itu kan hal baru sebenarnya. Kemudian olahraga atau aktivitas tertentu yang dulu mungkin sulit untuk dikerjakan pada saat fase lansia, banyak sekali waktu luang untuk melakukannya di rumah misalnya ya. Atau sekarang karena daring nih, situasi sekolah di rumah, cucu-cucu lagi sekolah daring, mungkin oma opa bisa ikutan join lihat gitu ya. Itu kan juga hal baru sebenarnya. Jadi lansia itu tidak berhenti belajar ya, jadi tetap bisa gitu ya untuk mempelajari hal-hal yang baru. Dan kita sebagai orang eksternal terdekat di lingkungannya bisa kemudian memberikan insight begitu ya, dan juga mendorong mereka untuk bisa beradaptasi dengan kegiatan dan juga mulai belajar dengan hal-hal yang baru yang sederhana saja yang bisa kita kerjakan di rumah ataupun di lingkungan tempat mereka tinggal. Baik, kita masuk ke mitos dan fakta berikutnya nih, dokter nih. Ada kehilangan makna dan juga tujuan. Benar tidak sih kemudian saat kita memasuki usia senior ataupun lansia, kita mulai nih kehilangan tujuan dan juga makna hidup? Karena saat muda kan kita punya mimpi, dan terkadang mimpi itu lebih cepat achievement-nya gitu. Dan setelah mimpi itu tercapai, ya sudah gitu, memasuki lansia, pensiun, tidak ada lagi gairah untuk kemudian kita memiliki mimpi-mimpi baru. Ya, sebenarnya hal itu tidak benar ya, kalau misalnya kalau sudah lansia itu makna dan tujuannya sudah tidak ada lagi gitu ya, sudah nggak ada lagi yang dicapai misalnya. Sebenarnya itu tidak kurang tepat, karena gini, lansia itu kan masih menempati posisi tertentu taruhlah di keluarganya ya, keluarga intinya misalnya. Jadi dia dipandang, kemudian dianggap sebagai seorang yang senior, tentu seluruh pendapatnya tuh akan dipertimbangkan oleh anggota keluarga yang lain ya. Nah, jadi bagaimana caranya sebenarnya dalam fase usia lanjut ini, lansia tersebut akan memberikan tetap manfaat gitu ya ke orang-orang terdekatnya. Jadi hal yang paling sederhana misalnya untuk beberapa situasi sulit yang dihadapi oleh keluarga gitu ya. Mungkin lansia bisa memberikan masukan sesuai dengan pengalamannya. Pengalaman hidupnya kan tentu sudah banyak gitu ya, dan bisa di-sharing ke anggota keluarga yang lain. Jadi anggota keluarga yang lain pun tetap menghormati memandang seorang lansia yang ada di rumahnya itu sebagai seseorang yang bisa memberikan masukan yang tentu saja hal ini sangat diharapkan ya bagi kita dan khususnya oma opa itu untuk bisa tetap produktif
dan memberi manfaat untuk orang-orang terdekatnya. Baik, jadi tetap harus Ya. ada ruang kemudiannya untuk mereka bisa eksis di sana, memiliki peran gitu. Dan bagaimana sih cara kita kemudian memberikan ruang tersebut, karena Ya. ada beberapa selisih generasi begitu ya. Katakan misalnya baby boomers, terus kemudian juga ke generasi milenial sampai dengan generasi Z gitu. Itu kan terkadang sudah berbeda sekali iklim kehidupannya, ekosistem kehidupannya, bahkan kemudian budaya hidupnya sudah berbeda. Bagaimana kemudian kita bisa menghadirkan ruang-ruang untuk para lansia kita agar kemudian mereka punya tujuan hidup nih selama menjalani sisa usianya gitu. Ya, betul. Ya. Baik, kita masuk ke yang berikutnya tentang beradaptasi dengan teknologi baru. Benar nggak sih kemudian dok, kalau misalnya lansia sulit untuk bisa beradaptasi dengan teknologi baru nih yang saat ini juga semakin cepat begitu ya pergerakannya? Ya, kalau sulit memang benar, tapi kalau tidak bisa rasanya salah ya, karena tidak dapat atau tidak bisa itu kan sesuatu yang istilahnya udah mentok gitu ya, nggak bisa diupayakan gitu. Nah, sedangkan kalau untuk teknologi baru, ada caranya kita untuk bisa memperkenalkan ke oma opa ya, ke orang yang sudah lansia. Ya, sekarang ini sebenarnya momen yang tepat gitu ya untuk memperkenalkan teknologi baru gitu ya. Dulu mungkin tidak semarak sekarang untuk penggunaan misalnya gadget ya, atau sarana untuk komunikasi jarak jauh seperti ya ini online ya, secara daring gitu ya, video call dan lain-lain. Nah, sebenarnya ini momen yang tepat untuk membiasakan lansia menggunakan alat-alat atau ya yang disebut dengan teknologi baru tersebut. Jadi kalau bisa memang didampingi dulu di awal-awal melakukan atau mencoba teknologi baru tersebut gitu. Harus didampingi dan tentu saja mesti lebih ekstra sabar ya karena pasti kan ada hal-hal yang mungkin kalau kita yang masih muda tuh menganggap ini kan harusnya bisa gitu ya, harusnya nggak perlu diajari, tapi untuk di oma opa kita pelan-pelan ya untuk memperkenalkan teknologi baru tersebut gitu. Harapannya kan teknologi baru ini bisa menambah lagi ya wawasan, kemudian interaksi yang lebih baik gitu dengan lansia dan dengan generasi lainnya gitu. Baik. Harapannya seperti itu. Next kita masuk ke yang berikutnya, fakta dan mitos seputar lansia. Apakah kemudian lansia itu sudah pasti mengalami yang namanya demensia atau justru bisa dicegah nih, Dr. Rensa? Ya, jadi tidak pasti. Jadi kalau demensia itu bukanlah akibat dari proses menua yang normal ya. Jadi tetap dia tidak normal. Nah, kenapa seseorang bisa jatuh dalam kondisi demensia dan yang lainnya tidak? Tentu saja terkait dengan apa yang terjadi di fase kehidupan sebelumnya. Jadi banyak sekali studi yang menyebutkan bahwa lansia yang mengalami demensia itu ada yang namanya faktor resiko. Jadi sudah memiliki beberapa faktor resiko yang bisa mengarahkan lansia tersebut jatuh dalam kondisi demensia. Yang paling sering adalah terkait dengan gaya hidup atau lifestyle. Ya, jadi pola hidup yang tidak sehat, tidak rutin berolahraga, interaksi sosial minimal, ya, kebiasaan merokok, dan ada faktor-faktor risiko lain, misalnya penyakit kronis yang tidak terkendali, contohnya diabetes, hipertensi, dan lain-lain. Nah, itu kan juga aspek-aspek yang sebenarnya perlu diperhatikan gitu ya, untuk kita bisa mencegah sebenarnya kondisi ini jangan sampai terjadi pada fase usia lanjut. Oke, baik. Masuk yang terakhir, mitos dan fakta seputar lansia dan juga penuaan. Benar nggak sih dokter kemudian ketika memasuki lanjut usia ini, lansia mudah untuk menderita depresi karena tadi lingkungan sosial yang berganti ataupun tadi lingkungan terdekat mereka yang kemudian harus melanjutkan kehidupan masing-masing dengan rumah tangga mereka masing-masing? Iya, betul. Jadi tendensi atau kecenderungan mengalami depresi itu memang lebih besar kepada lansia ya, dan sebenarnya ini sama dengan demensia tadi, itu ada beberapa faktor yang bisa mengarahkan seseorang pada saat masuk ke fase usia lanjut itu mengalami depresi. Depresi itu kan sebenarnya gangguan mood yang
ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam, ya, berlebihan gitu ya, sedih, putus harapan, tidak berharga, murung, tidak peduli dengan situasi di sekelilingnya. Nah, ini tentu faktor resiko yang terjadi di fase kehidupan sebelumnya tuh menjadi sangat penting ya. Salah satu yang terkait dengan tadi yang di demensia itu juga adalah interaksi sosial. Jadi walaupun anak-anak mungkin sudah atau anggota keluarga lain sudah tidak berada di dekat lansia tersebut, tentu komunikasi harusnya atau silaturahmi itu sebaiknya terus intens terjadi ya, karena kesepian ini kan atau loneliness itu sangat mudah ya kalau pada lansia. Jadi perlu support system di keluarga inti khususnya yang sangat baik supaya lansia tersebut tidak jatuh dalam kondisi depresi. Baik, jadi banyak kemudian peran eksternal lingkungan sekitar untuk tadi menunjang bagaimana hal-hal yang bisa kita cegah agar lansia kemudian hidupnya bisa bermakna, tidak mudah merasa depresi dan lain sebagainya. Terima kasih Dr. Rensa dari Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk selaku spesialis penyakit dalam dan juga konsultan geriatri. Terima kasih dokter telah berbagi informasi kesehatan di Bincang Sehati. Baik. Ya pemirsa, usai jeda kita akan membahas bagaimana kemudian menghilangkan stres atau mencegah stres pada orang tua selama pandemi di rumah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya tadi sudah banyak dijelaskan bagaimana kemudian kita sebagai orang di lingkungan eksternal para lansia bisa memiliki peran untuk mendorong mereka agar bisa hidup memiliki tujuan yang lebih bermakna, memberikan ruang untuk mereka kemudian lebih eksis dan aktif begitu ya, dan juga kemudian memberikan saran begitu ya kepada orang tua untuk mereka bisa mudah beradaptasi. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas topik kita yaitu bagaimana agar orang tua kemudian tidak mudah stres nih saat menghadapi kegiatan di rumah selama pandemi, terutama saat anak-anak berada di rumah menjalani aktivitas kegiatan belajar di rumah dan kita sebagai orang tua memiliki peran untuk menggantikan guru mereka yang ada di sekolah begitu. Dan ini penting untuk kita memanage stres. Jangan sampai nanti kita secara tidak sengaja begitu ya meluapkan emosi kita kepada anak-anak saat mereka berada di rumah. Nah, untuk membahas tema kita kali ini, saya akan menghadirkan narasumber, ada Mbak Maria Novitawati selaku psikolog atau pakar psikolog. Selamat pagi Mbak Maria, apa kabar? Selamat pagi, saya punya kabar baik hari ini. Oke, baik. Nah nanti di segmen sekarang nih kita akan banyak berbincang bagaimana kemudian kita bisa memanage stres nih sebagai orang tua Mbak Maria. Karena kan kita tahu anak-anak tidak cuma belajar secara kognitif ya di rumah menyelesaikan tugas-tugas sekolah mereka. Tapi ada juga kemudian cara bersikap, kedisiplinan yang harus mereka juga tetap bentuk di rumah. Dan sering sekali kita mendapatkan kasus anak-anak wah melanggar kedisiplinan ini gitu dan kita marah kok susah banget diaturnya gitu. Ternyata seperti ini loh yang dirasakan oleh guru di sekolah mereka saat mengajar anak-anak kita. Nah, gimana sih kemudian cara kita orang tua bisa memanage stres tersebut, Mbak Maria? Baik, jadi sebenarnya stres itu sendiri kan sebuah respon emosi ya. Sebuah respon emosi terhadap tekanan gitu ya, terhadap tekanan yang kita terima. Masalah-masalah bisa menjadi tekanan setiap hari dan bisa membuat kita stres. Menghadapi stres itu sendiri, mungkin kita sebagai orang tua dimulai deh dengan menerima kondisi dulu bahwa sekarang kok sudah berubah gitu ya. Sekarang sudah berubah bahwa anak-anak untuk sementara kita berharap lebih banyak waktunya dengan kita yang menghadapi mereka lebih banyak. Karena memang beberapa teman mungkin saya sendiri juga mendengar langsung dari teman-teman bahwa aduh anak-anak ini sekarang kan saya sama mereka lama sekali waktunya ya. 24 jam ya full. Nah itu akhirnya kan istilahnya ya mungkin secara guyonan kita bilang aduh mati gaya. Biasanya anak-anak di sekolah saya mikir apa, anak-anak mikir sendiri. Tiba-tiba sekarang saya yang harus mengikuti pemikiran anak-anak saya.
bagaimana dengan tanggung jawab saya yang lain? Itu menjadi tekanan tersendiri begitu. Baik. Nah, sebetulnya kan ada juga ya orang tua yang kemudian sudah beradaptasi dengan pola pengajaran atau kegiatan belajar di rumah ini. Nah, bagaimana Iya. kemudian dengan orang-orang tua yang sulit nih beradaptasi, Mbak? Karena kan sebetulnya tadi ya proses yang sudah kita jalani sekian lama bertahun-tahun ketika pagi hari mengantar anak ke sekolah, terus kemudian sampai dengan kegiatan mereka sore hari, baru kita jemput dan kita kembali ke rumah. Bahkan sampai di rumah pun jarang kemudian berinteraksi, anak-anak lebih cenderung untuk istirahat dan mereka melanjutkan kegiatan belajar di malam hari gitu. Nah, bagaimana nih untuk orang-orang tua yang saat ini sulit untuk melakukan adaptasi? Oke, orang tua bisa mulai ngobrol sebenarnya dengan Hmm. anak-anak, tapi dimulai dengan ngobrol di luar tugas gitu ya. Hmm. Jadi casual gitu ya, lebih santai, nggak hanya tugas yang kita bicarakan, boleh sih kita libatkan anak-anak itu di kegiatan di rumah yang sehari-hari. Mungkin anak-anak nggak banyak terlibat dalam proses bersih-bersih rumah, misalnya salah satu contoh, selama ini hanya urus sekolah, tapi sekarang kita mulai bicara mereka di area yang lebih lebar dari sekedar tugas mereka untuk belajar, supaya pembicaraannya ini lebih luas gitu ya. Kadang anak-anak kalau terus-terusan ditanya soal tugas belajar dan harus disiplin belajar, mereka akhirnya lelah juga, Ya. stres juga. Jadi sama-sama stres nih ceritanya, nggak hanya orang tua nih gitu. Jadi dua-duanya merasa stres gitu ya, karena yang satu tidak mengerti kemudian bagaimana melakukan pendekatan pola belajar yang Iya, sesuai dengan iya, kriteria umur mereka, dan yang satu iya, lagi karena sulit untuk mengungkapkan akhirnya dipendam sendiri gitu ya, dan mereka bisa terkadang jadi. akan lebih stres gitu ya menghadapi Iya, guru yang orang tua mereka sendiri selama di rumah. Baik. Tapi iya. kemudian kapan orang tua ini kemudian harus menghadirkan eksternal untuk membantu belajar cara mengajar anak-anak di rumah? Karena tadi ya materi pembelajaran juga terkadang kita nggak mengerti nih, Mbak Maria gitu, dan kita juga sukar menjelaskannya kepada anak-anak gitu, dan anak-anak pun justru malah nggak ngerti apa yang kita jelasin gitu. Iya, betul, betul. Itu yang jadi problem ya. Kita ini sebagai orang tua juga karena selama ini nggak mengikuti sistem belajar anak-anak, Ya. itu jadi bingung gitu ya. Menghadirkan pihak eksternal sebenarnya sih uh, perlu gitu ya, perlu juga dilakukan sebagai mediasi atau mediator Ya. antara orang tua dengan anak. Sebenarnya boleh saja dan kapan saja boleh dilakukan di usia mulai dari usia prasekolah juga sebenarnya tidak ada masalah, hanya memang perlu dipikirkan porsinya. Mengingat juga protokol kesehatan juga, dan sejauh mana sih orang tua ingin mengenal anaknya sebenarnya. Oke, baik. Jadi Seperti itu. ada kondisi di mana kemungkinan begitu ya eksternal dihadirkan hanya untuk menyelesaikan tadi masalah-masalah yang secara pengetahuan kita pun terbatas gitu ya dari materi pembelajaran anak gitu, dan Betul. itu pun tetap harus memperhatikan protokol kesehatan gitu. Baik. Nah, ataupun bisa Iya. melalui grup-grup dewan guru ataupun dewan siswa begitu, yang itu setidaknya sesama orang tua bisa saling menginformasikan ketika mereka tidak tahu beberapa hal terkait pelajaran anak-anak ya, Mbak Maria ya, sehingga stres kita tuh kebagi ya, bisa curhat gitu ya sesama ibu-ibu gitu. Oke, baik. Mbak Maria, Iya, kelas, betul. Terus bagaimana sih kemudian kita mulai tahu nih sebagai orang tua bahwa oh kita sudah masuk fase stres, depresi yang sudah sangat tinggi begitu menghadapi kegiatan aktivitas kita di rumah dan anak-anak, agar kemudian kita dengan diagnosa dini itu kita bisa tahu apa yang kemudian harus kita lakukan. baik, jadi stres itu sendiri yang saya tadi sampaikan adalah respon emosi terhadap tekanan. Kita merasa tertekan gitu, nggak enak gitu ya rasanya. Tapi kalau kita ini masalah berulang, kita tidak mampu untuk punya alternatif pemecahannya atau yang disebut pengelolaan stres itu, coping stres.
lama-lama memang akan menjadi kecemasan buat kita ya. Di masalah yang sama kita akhirnya khawatir terus, cemas terus, aduh gimana sih cara penyelesaiannya. Dan ini kalau terus tidak terselesaikan memang bisa mengarah kepada itu tadi, mood yang sudah mulai negatif terus nih, bisa mengarah ke depresi. Makanya jangan sampai kita merasa unhappy gitu ya di tengah pandemi ini. Untuk ngobrol di awal dengan anak-anak nih, justru kita ngobrolnya ke anak-anak. Kalau kita orang tua ngobrolnya banyak yang keluar tentang keluhan anak-anak, sebenarnya masih belum maksimal. Ya, justru kita ngobrolnya sama anak-anak, mereka bisa sharing stres mereka juga ke orang tua begitu ya. Nah, seperti itu sih ya. Jadi win-win solution ya. Kalau ciri-ciri untuk kalau ciri-ciri melihat begitu ya anak-anak yang sudah mulai merasa stres atau depresi, ada nggak sih Mbak kemudian dari sikap mereka, perilaku mereka begitu yang udah mulai menunjukkan bahwa wah anak-anak ini udah mulai bosen, udah mulai stres nih menjalani kegiatan belajar di rumah nih gitu. Pastinya kalau mereka stres pasti udah mulai nggak konsen tuh. Nah, ciri-cirinya kalau sudah mulai stres, sulit sekali membangun konsentrasi, terus mulai mencari jalan keluar ya atas tekanan mereka ya, banyak bermain. Mungkin yang kita nggak kehendaki sebenarnya banyak mengarahkan dirinya ke games yang mungkin kurang produktif jadinya begitu ya. Anak-anak mulai juga nanti selera makannya, moodnya untuk bermain juga sudah mulai nggak sehat lagi, terus banyak uring-uringan anak-anak, terus kemudian pola tidur mulai berubah ya. Betul, itu ciri-ciri stres dari anak-anak. Oke, jadi ketika kita sudah melihat beberapa ciri-ciri yang disebutkan Mbak Maria tadi, nah kita sudah mulai tuh buka komunikasi, ngobrol sama anak. Dan nanti kita bahas nih di segmen selanjutnya Mbak Maria bagaimana memulai obrolan tadi. Karena terkadang kita juga bingung ya memasuki dunia anak-anak. Taruhlah ketika mereka masih baby ya masih muda begitu. Karena mereka belum mencari dunia mereka sendiri. Tapi ketika sudah masuk masa remaja, mereka sudah punya dunia sendiri. Yang bahkan juga kita tidak tahu begitu ya tentang dunia mereka, apa yang mereka pikirkan. Terus siapa gaya hidup yang mereka ikuti gitu. Wah, nanti kita bahas ya Mbak Maria ya di segmen selanjutnya ya. Oke. Untuk Anda pemirsa yang tertarik dengan tema kita hari ini, Anda bisa berpartisipasi melalui layanan telepon di 02129032644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsahatidai.tv. Saya harus jeda dulu, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya tadi Mbak Maria sudah menjelaskan ya bahwa bagaimana cara kita mengidentifikasi saat kita merasa stres di rumah dengan kegiatan anak-anak ataupun mengidentifikasi saat anak-anak kemudian merasa stres begitu ya menjalani aktivitas belajar bersama kita orang tua di rumah. Baik. Nah, di segmen sekarang nih Mbak Maria kita akan bicara bagaimana sih memulai komunikasinya. Tadi kan sudah disebutkan bahwa kita bisa loh memulai dengan berdiskusi, berdialog dengan anak-anak secara santai. Nah, biasanya mulai dari topik apa sih Mbak yang bisa kita mulai dialognya ini? Karena kan berbeda-beda nih fase tumbuh kembang anak dan juga kehidupan mereka juga beda-beda gitu ya. Dan fokus perhatian mereka juga berbeda-beda terhadap beberapa hal. Nah, bagaimana cara kita memulai pembicaraan dan topik tersebut, Mbak Maria? Baik, jadi kalau kita memulai pembicaraan dengan anak-anak mungkin sarannya tidak langsung ke masalah akademik begitu ya, kalau masa sekolah ya. Karena itu yang ditanyain sama guruku gitu, kenapa harus tanyain lagi gitu kan. Orang tua bisa bicara santai apa aja kayak, kamu hari ini sebenarnya mau main apa gitu ya, atau kamu mau makan apa. Sebenarnya kamu ini adalah film baru nih, seperti itu ya, atau ini ada mainan baru apa, atau bisa juga orang tua kadang cerita hal-hal lucu yang dialami sendiri dan di-share ke anak-anak.
Jadi kita bisa tertawa bareng. Sebenarnya dalam masa pandemi ini humor di dalam keluarga penting banget sih, dimunculkan terus gitu ya, sehingga menyikapi masalah itu dengan lebih rileks begitu. Kita bisa membicarakan apa aja, nonton film bareng, lalu ngambil salah satu adegan di dalam film itu dan diketawain bareng atau dibahas bareng dan dikembangkan. Apa saja, bicara tentang perasaan anak-anak yang lagi sebel dengan temennya, boleh juga. Materi-materi yang mungkin mereka nggak setujui di sekolah justru, dan kita mencoba berempati dengan anak-anak kita. Oke, baik. Jadi hal-hal sederhana kemudian bisa menjadi entry point kita untuk berbincang kepada anak-anak. Tapi kalau misalnya dilihat dari gender gitu ya, sebetulnya kalau di rumah itu saat kita menjalani aktivitas bersama dan juga mengajar anak-anak, siapa sih kemudian yang akan lebih stres duluan gitu ya? Apakah kemudian kita bapak-bapak gitu, atau kemudian justru ibu-ibu yang lebih perasa begitu ya? Karena terkadang kan bapak-bapak ya udah cuek aja, yang penting anak-anak belajar, ngerjain tugasnya, setoran ke guru mereka, selesai begitu. Iya. Sebenarnya sih ya di beberapa penelitian perempuan bisa lebih stres, di beberapa penelitian yang lain laki-laki bisa lebih cepat stres gitu ya. Tapi sebenarnya kayak kita menilai lagi sekarang dalam kehidupan sehari-hari, antara papa, mama atau bapak, ibu mana duluan yang lebih stres. Ini banyak latar belakangnya gitu ya. Jika orang tua sama-sama bekerja, otomatis tingkat stres bisa lebih tinggi di dalam keluarga itu karena dua-duanya memiliki tanggung jawab eksternal yang besar gitu ya, bertanggung jawab atas tugasnya di tempat kerja. Tetapi mengapa kadang-kadang bapak lebih cuek, lebih asik ngadepin anak-anak di rumah, karena ibu merasa punya tanggung jawab detail di rumah lebih banyak gitu ya. Anak saya mesti makan apa nih gitu, anak saya jangan sampai sakit, kamar anak saya kok berantakan, kayak seperti itu ya. Belum urus kebersihan rumah. Jadi detail-detailnya itu yang seringkali semua harus dipikirkan oleh sang ibu. Nah, detail ini akan membuat kelelahan kan. Nah, kurangnya energi di ibu inilah yang akhirnya menimbulkan stres lebih cepat begitu ya. Kalau kita lihat secara kasat mata, oh bapak lebih cool, ibu ini lebih dalam tanda kutip, aduh Pak, ibu kok lebih banyak uring-uringan sih di rumah gitu ya. Sebenarnya itu saja sebenarnya. Bapak tidak melihat, bukan tidak melihat, tetapi mungkin lebih prioritas untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas pekerjaannya begitu ya. Seperti itu. Oke, baik. Wah, menarik sekali ya. Dan sudah ada beberapa pemirsa Dai TV nih yang ingin langsung menanyakan kepada Mbak Maria. Ada juga melalui DM Instagram, saya akan coba bacakan satu persatu ya Mbak Maria ya. Yang pertama ini ada dari Ajeng_13. Mbak Maria, selama anak-anak sekolah dari rumah, saya sering memarahi mereka, mulai dari urusan pelajaran sekolah sampai kelakuan mereka yang membuat saya merasa stres. Tetapi setelah itu saya merasa bersalah. Bagaimana kemudian caranya untuk kita bisa mengontrol emosi agar tidak cepat stres? Nah, mungkin bisa dijawab dulu nih Mbak Maria, bagaimana cara untuk mengontrol emosi dan juga stres saat menghadapi tadi kegiatan belajar anak di sekolah? Oke, kadang-kadang masih terlihat juga orang tua memiliki ekspektasi terhadap dirinya sendiri untuk tampil di depan anak-anak selalu ingin di posisi yang benar begitu ya, dan posisi yang lebih kuat, posisi yang lebih memegang kontrol gitu ya di rumah. Nah, mungkin ini kita bisa pelan-pelan untuk memberi ruang kepada anak-anak dengan bertanya kepada mereka atau mengakui apa yang kita rasakan pada saat sudah tenang tentunya. Mungkin kita udah kelepasan nih, aduh aku tadi marah, aku tadi ngomel nih sama anak-anak karena macam-macam lah ya. Nah setelah itu boleh orang tua ngajak ngobrol anak, say sorry gitu ya, aduh mama tadi salah, sudah marah ya, boleh nggak mama ini apa, kasih ngomong kalau tadi itu sebenarnya seperti ini situasinya.
Ini memang membutuhkan Hmm. mindset baru di orang tua bahwa nggak apa-apa loh sharing tentang feeling kita ke anak-anak dalam kondisi tenang, sehingga mereka mendengarnya sebagai sebuah, oh mamaku ini lagi kecapean, lagi kesulitan ya. Bisa jadi kita malah menumbuhkan sebuah empati, anak-anak mulai menumbuhkan kemampuan berempati pada anak-anak kita. Orang tua mungkin mulai boleh berpikir bahwa dengan kita menunjukkan perasaan kita ke mereka tidak akan menjadi sebuah mindset baru di anak-anak bahwa oh orang tua saya kok kayak gini, kok lemah ya. Enggak sih. Justru jujur dengan perasaan kita akan membuat mereka membantu memahami kita secara sehat gitu ya. Jadi jangan malu untuk kita share gitu ya, sharing feeling, emosi kita, perasaan kita kepada anak-anak, dan juga jangan malu minta maaf ya, jangan gengsi sebagai orang tua, minta maaf kepada anak-anak, barangkali mungkin kita yang salah dan anak-anak yang benar gitu dengan teori-teori mereka yang terbaru. Mbak Maria, kemudian hal yang seperti ini, marah kepada anak, itu suatu yang wajarkah dan ada tidak kemudian nilai toleransinya gitu? Karena jangan sampai ketika kita bilang wajar, ya sudah keterusan dan minta maaf, keterusan dan minta maaf gitu. Iya, sebenarnya marah itu kan salah satu ekspresi dari emosi itu ya. Marah itu wajar, semua orang akan selalu menampilkan marah di situasi tertentu. Tetapi memang kita hidup di dalam kemarahan itu yang menjadi nggak sehat. Nah, kita terus menerus merespon segala sesuatu dengan kemarahan, itu yang tidak sehat. Nah, betul tadi kalau kita marah nanti minta maaf, ini menjadi sebuah tekanan di anak yang cukup berat juga gitu kan. Ya nanti anaknya, aduh ini marah lagi, pasti nanti minta maaf lagi tapi marah lagi deh gitu kan. Nggak apa-apa, asal dikasih coklat ya. Jadi barter ya, saling manipulasi nanti. Iya, jadi toleransinya ya, kalau memang kita kemarin marah, oke kita sharing feeling ke anak-anak, lalu boleh deh kita bikin sebuah perjanjian kecil gitu ya. Kayak gitu, ke anak-anak kalau aduh kayak mama nanti melihat situasi ini di anak, boleh nggak mama tegur supaya mama nggak usah marah-marah, atau anak maunya mama atau papa meresponnya seperti apa kalau anak-anaknya mungkin nggak mau ngerjain PR atau zoomnya nanti kameranya dimatiin terus kayak gitu-gitu ya. Idenya dari mereka deh gitu, mama papa ini harus gimana gitu. Oke, baik. Nah, kita lihat bagaimana kemudian cara kita sebagai orang tua begitu ya, memanajemen stres tadi atau amarah tadi. Apakah kemudian kita lampiaskan kepada hal lain begitu, jangan kepada anak-anak gitu, atau justru nggak apa-apa deh kita lampiaskan ke anak-anak tapi nanti kita bisa menjadi awal diskusi dan sekalian begitu ya, mendisiplinkan mereka gitu, bahwa ketika kamu melakukan tindakan tidak disiplin, nah seperti inilah emosi orang tua kamu gitu. Oh iya, jadi memang disarankan, ini idealnya ya, ini idealnya, mungkin di lapangan akan terjadi banyak kondisi ya, kondisi lebih spesifik. Tapi idealnya adalah kita saat marah kita sendiri tahu bahwa kondisi ini saya marah tapi masih bisa mengontrol verbal kita atau kosakata kita yang kita lontarkan ke anak-anak atau gerakan-gerakan gestur fisik kita ini masih aman nggak untuk anak-anak gitu. Kalau kita sudah tidak bisa menguasai verbal kita, lebih baik kita mengeluarkan energi itu ke tempat yang lain jika tidak kepada anak-anak, karena ini akan mengakibatkan efek negatif yang berkepanjangan ya. Anak-anak stres dan mengingat kata-kata kita yang nggak produktif tadi atau negatif. Seperti itu. Jadi marah oke, tapi kita secara logis juga orang tua, kalau aku lagi mau ngobrol atau membicarakan hal yang negatif, menilai anak dengan kata-kata negatif, lebih baik jangan. Oke. Seperti itu. Baik. Ya.
Jadi harus dikontrol tadi ya. Menarik sekali Mbak Maria nih perbincangan kita, tapi kita harus jeda dulu. Sepertinya nanti juga ada pemirsa yang menanyakan langsung. Kita harus jeda dulu Mbak Maria, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Sudah ada penelpon Bincang Sehati yang ingin langsung bertanya dengan Mbak Maria. Saya akan coba langsung sapa. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo, dari siapa? Di mana? Selamat pagi, Pak Imam. Selamat pagi. Ya, dari mana, Pak? Saya Ferry di Sukabumi, Jawa Barat. Oke, Ferry dari Sukabumi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bapak Ferry. Ya, Silakan Mas Ferry, apa yang ingin langsung disampaikan dan ditanyakan kepada Mbak Maria? Oke, Bu dan Pak Imam. Saya mau sedikit curhat dulu, nggak apa-apa ya? Boleh. Ya, silakan Pak, singkat saja. Sebulan yang lalu saya penyintas COVID-19. Sesudah saya sembuh itu, saya mengalami sedikit gangguan dalam berpikir. Jadi intinya parno. Terkadang emosi saya meledak-ledak dan lebih takut dengan penyakit sakit yang lain gitu. Intinya seperti itu. Sementara saya kalau meminta konseling kepada yang terkait itu sangat sulit sekali. Baik. Jadi kemudian emosinya sering meluap-meluap. Itu juga terjadi saat di keluarga ya, Mas Ferry? Betul, Pak. Oke. Apalagi sesudah saya sembuh dari COVID. Karena memang istri dan kedua anak saya pun menjadi COVID positif. Kalau saya positif. Baik. Iya. Jadi ingin tahu bagaimana caranya kemudian menghilangkan rasa parno tadi dan juga menghilangkan sikap emosionalnya tadi begitu ya, terutama terhadap keluarga begitu. Setelah saya sih, ya, betul. Baik. Apakah saya termasuk orang psikosomatik gitu? Maksudnya saya takut sekali. Baik, oke. Ya, terima kasih ya sebelumnya. Baik. Akan coba langsung dijawab. Terima kasih Mas Ferry sudah berkonsultasi melalui Bincang Sehati. Terima kasih. Oke. Iya. Nah, Mbak Maria gimana nih untuk menghadapi yang seperti ini? Apa kemudian yang harus dilakukan untuk menghilangkan rasa parnonya tadi dan juga sikap emosional yang muncul setelah mengalami musibah sebagai penyintas COVID-19? Baik, Pak Ferry, terima kasih sudah share ya. Jadi memang ini seringkali terjadi di teman-teman yang telah sembuh dari COVID-19 ya. Karena pada awalnya mereka punya pengalaman, aduh ini sakit kemarin nggak enak banget gitu ya. Dan akhirnya kita jadi rentan terhadap stres. Kemudian tadi Bapak menyebutkan tentang psikosomatis gitu ya. Sebenarnya psikosomatis ini kan memang malah ada gangguan fisik ya disebabkan oleh stres itu sendiri ya. Nah, Bapak belum menyebutkan kalau memang ada psikosomatis, kecurigaannya sebenarnya sekarang gejala dari fisiknya apa, sakit apa gitu ya. Kalau memang tidak ada, mungkin tidak mengalami psikosomatis gitu ya. Tapi kalau hanya parno tadi kan hanya ada di ranah pikiran ya, hanya ada di pikiran Bapak, ya mungkin kita bisa sebut itu sebagai kecemasan gitu ya. Bapak cemas, ada banyak hal, apakah bisa diterima oleh teman-temannya setelah mengalami COVID-19 atau menjaga kesehatan dari keluarga ini bagaimana, kemarin udah sakit, gimana caranya nggak sakit lagi. Nah, kekhawatiran seperti itu kalau terus dikembangkan tanpa ada aksi konkret untuk penyelesaiannya memang akan terus cemas. Boleh supaya rileks nih Pak Freddy ya tadi ya. Pak Ferry. Pak Ferry, maaf. Pak Ferry boleh melakukan hal-hal yang disukai bersama keluarga. Hobinya apa nih? Nah, hobinya yang bisa dilakukan bareng apa?
Jangan terus dipikirin masa sakitnya atau ketakutan untuk kembali akan sakit misalnya, seperti itu. Hobinya apa nih dikerjain. Terus banyak humor aja di keluarga, ya kita bercanda hal-hal yang sepele. Karena hal-hal itu nanti akan justru meningkatkan imun bapak dan keluarga loh. Nah, dan tentunya malah jauh dari terjadinya sakit di keluarga ya. Nah, tapi kalau memang pikirannya terus fokus pada kekhawatiran atau kecemasan akan sakit atau hal-hal yang lain yang membahayakan, justru akan semakin tegang, justru akan semakin rentan. Baik, jadi cari aktivitas bersama gitu ya. Kalau singkat terakhir tadi yang masalah emosionalnya Mbak Maria. Iya, marah-marahnya ya tadi ya. Oke, tadi itu kita bisa langsung pecah ya. Jadi kayak icebreaker gitu ya di dalam keluarga. Yuk kita ngerjain hal-hal yang kita sukai, yang sepele gitu. Yang mungkin kita belum kerjakan. Saya makanya mulai dari hobi. Hobinya apa nih bapak sama istri sama anak yang bisa dipaduin. Di situ nanti ada obrolan-obrolan santai kan. Lalu bapak juga bisa setelah santai, setelah rileks, aku sering marah ya sekarang ya misalnya. Itu harus diakui kalau memang marah begitu, supaya nanti intensitas marah mungkin akan masih marah beberapa saat ke depan gitu ya, tapi intensitasnya bisa lebih ringan begitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa dilakukan. Jadi kita berterus terang bahwa lagi stres, lagi sukanya marah, yang tadi sama minta maaf dan sebagainya. Baik, sudah cukup jelas ya Pak Ferry, semoga bisa membantu tipsnya tadi. Mbak Maria, terima kasih sudah berbagi inspirasi di Bincang Sehati. Semoga informasi kesehatannya bisa juga diaplikasikan oleh keluarga lain, tidak hanya oleh Pak Ferry dan juga oleh keluarga lain yang menyaksikan Bincang Sehati hari ini. Terima kasih Mbak Maria, sehat-sehat selalu. Sehat selalu, terima kasih. Ya, akhir kata pemirsa, saya Mas Syari mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di Bincang Sehati dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.